Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang serta nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan saat ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama. Sebagai seorang muslim itu kita tentu saja tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi seorang umat muslim. Rasulullah pernah bersabda bahwa sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Jadi apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya. Jika rumah atau bangunan itu tidak ada tiang atau tidak ada tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal ini sebagai seorang muslim yang baik itu kita harus tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah, sehingga kita itu tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan atau kemudahan pada hambanya untuk menunaikan sholat 5 kali dalam sehari. Jika seorang hamba itu dalam keadaan sakit, tidak mampu berdiri, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk bahkan berbaring, sesuai dengan ketentuan yang Allah atur dalam ilmu fikih. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia itu akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut. Meskipun mereka harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah itu telah menyiapkan pahala atau imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi kita juga sebagai bukti keimanan seseorang pada Allah. Jadi hal ini dijelaskan pula dalam surah Al-Ma'un ayat 4, yang artinya itu celakalah bagi mereka yang sholat. Kenapa bagi orang sholat tetapi mereka celaka? Maksudnya yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seseorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi, karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain pun akan baik. Akan tetapi sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Jadi ketika kita telah mendengar lantunan kumandang azan, itu segeralah kita mengambil air wudhu dan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, yang terakhir itu perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu kita lewatkan, sebab dosa yang seseorang dapat ketika melakukan sholat itu adalah dosa yang paling besar, dan bahkan lebih besar dari melakukan zina. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, demikianlah ceramah singkat
dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi teman-teman untuk senantiasa melaksanakan sholat, terutama untuk saya sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.